Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haisa, mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Haluoleo, program studi Ilmu Kesehatan Masyarakat. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana teknik penapisan atau screening dengan menggunakan alat Rapid Diagnostic Test atau RDT dalam mendeteksi coronavirus disease 2019. Nah, namun sebelum itu saya akan menjelaskan tentang coronavirus disease 2019 atau yang biasa disebut COVID-19. Nah, COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus jenis baru yang disebut SARS-CoV-2. Virus SARS-CoV-2 merupakan jenis coronavirus baru yang menyebabkan epidemi yang dilaporkan pertama kali di Wuhan, Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019. Analisis isolat dalam saluran respirasi bawah pasien menunjukkan penemuan coronavirus tipe baru. Pada tanggal 11 Februari 2020, WHO memberi nama penyakit tersebut menjadi penyakit coronavirus disease 2019 yang kemudian disingkat menjadi COVID-19. Coronavirus tipe baru ini merupakan tipe ke-7 yang diketahui mengenai manusia. SARS-CoV-2 diklasifikasi pada genus beta coronavirus. Sekuens genom dari coronavirus SARS coronavirus diketahui hampir mirip dengan SARS coronavirus dan MERS coronavirus. Secara pohon evolusi sama dengan SARS coronavirus dan MERS coronavirus, tapi tidak semuanya sama. Selanjutnya, yaitu rapid test coronavirus adalah salah satu jenis pemeriksaan mendeteksi adanya infeksi virus corona atau COVID-19. Pemeriksaan ini dilakukan secara screening awal infeksi coronavirus pada orang yang berisiko tinggi. Rapid test corona di Indonesia sendiri menggunakan sampel darah untuk mendeteksi kadar antibodi imunoglobin terhadap virus dalam tubuh. Ya, antibodi merupakan protein yang dibentuk oleh sistem kekebalan tubuh manusia untuk melawan bakteri, virus, benda asing, dan lainnya. Pada rapid test corona, ada dua jenis imunoglobin yang akan diperiksa, yaitu imunoglobin M atau yang disingkat dengan IgM dan imunoglobin G yang disebut dengan IgG. Nah, selanjutnya yaitu rapid test coronavirus direkomendasikan kepada beberapa kriteria. Yang pertama yaitu orang tanpa gejala atau OTG. Adalah terutama yang mempunyai riwayat kontak minimal 7 hari dengan pasien COVID-19 atau memiliki risiko tertular oleh penyakit COVID-19, yaitu seperti petugas medis. Nah, kedua yaitu orang dalam pantauan atau yang biasa disingkat dengan ODP. Adalah seorang yang mengalami gejala atau riwayat demam tanpa pneumonia yang memiliki riwayat perjalanan ke wilayah atau negara terjangkit. Ketiga yaitu pasien dalam pengawasan atau yang biasa disebut PDP atau suspek adalah seorang yang mengalami demam di atas 30 derajat Celcius atau memiliki riwayat demam. Dan juga orang yang batuk pilek atau nyeri tenggorokan, orang yang pneumonia ringan sampai berat berdasarkan gejala klinis dan gambaran radiologis. Keempat yaitu orang dengan profesi yang mengharuskan melakukan kontak dengan banyak orang seperti polisi, tentara, sopir kendaraan umum, petugas bandara, kurir, pejabat publik, pengemudi ojek online, dan sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu alat dan bahan yang digunakan dalam kegiatan screening menggunakan Rapid Diagnostic Test. Yang pertama yaitu tentu saja menggunakan Rapid Diagnostic Test. Kedua yaitu masker bedah, 3 pelindung mata, 4 sarung tangan pemeriksaan, serta APD khusus lainnya tidak diperlukan dalam kegiatan penapisan atau screening menggunakan Rapid Diagnostic Test. Selanjutnya yaitu bahan yang digunakan yaitu tentu saja darah dari ujung jari dan juga 2-3 tetes buffer. Nah, selanjutnya yaitu tata laksana percobaan rapid test. Yang prosedur pertama yang pasti dilakukan adalah membersihkan area pengambilan darah dengan cairan antiseptik untuk membunuh kuman dan mencegah infeksi. Selanjutnya yaitu pengambilan darah dilakukan dengan menusukkan jarum ke ujung jari pasien menggunakan kit. Prosesnya mirip dengan pengambilan tes golongan darah. Selanjutnya, darah yang keluar dari penusukan berupa darah kapiler akan diteteskan pada alat rapid test.
lalu ditambahkan 2-3 tetes larutan buffer. Hasilnya akan keluar dalam beberapa menit, sekitar 15 menit sudah menunjukkan hasil dari rapid test. Nah, selanjutnya yaitu analisa hasil percobaan rapid test. Hasil rapid test dapat berupa hasil reaktif dan hasil tidak reaktif. Pertama, data deteksi antibodi reaktif atau positif. Hasil deteksi antibodi dikatakan reaktif apabila salah satu atau kedua antibodi IgM atau IgG menunjukkan hasil reaktif ini, menandakan bahwa pasien mengalami infeksi tertentu, termasuk bisa salah satunya infeksi coronavirus disease 2019. Selanjutnya yaitu hasil deteksi antibodi non-reaktif atau negatif. Hasil deteksi antibodi dikatakan non-reaktif bila kedua antibodi baik IgG atau IgM menunjukkan hasil non-reaktif. Ini berarti pasien tidak mengalami infeksi tertentu, termasuk salah satunya infeksi dari coronavirus. Perlu juga diperhatikan, pemeriksaan rapid test corona juga rentan menghasilkan negatif palsu. Ini artinya tes menunjukkan hasil negatif, padahal terdapat virus SARS-CoV-2 atau COVID-19 dalam tubuh pasien. Hasil negatif palsu terjadi karena antibodi IgG dan IgM tidak langsung terbentuk saat infeksi. Butuh waktu sekitar 7 hari sampai antibodi muncul. Jadi, jika baru terpapar virus corona kemarin dan melakukan rapid test hari ini, hasil tes akan negatif karena antibodinya belum terbentuk. Pada kondisi seperti ini, rapid test ulang perlu dilakukan pada 7 hari setelahnya. Demikian dari saya penjelasan tentang bagaimana penapisan atau screening dengan menggunakan alat diagnostik tes atau RDT dalam mendeteksi COVID-19. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.